Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huria Prida, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang disebut dengan PLP 1, mewawancarai kepala sekolah dan guru Pamong, serta observasi sekolah di SDN Kalisari 01 Pagi bersama 6 teman saya lainnya, yaitu Syifa Cahya Mujadida, Dea Salma Febriani, Renia Setiani, Cindy Suharna Putri, Hanifah Khairunisa, dan Resti Juliandita. Sebelum kita lanjut ke dalam video hasil wawancara, mari kita simak apa yang dimaksud dengan PLP 1 dan tujuan dari PLP 1. PLP 1 yaitu tahapan pertama mahasiswa untuk menjalani proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan. Tujuan dari PLP 1 yaitu membangun landasan jati diri pendidik. Dalam kegiatan observasi atau pengamatan, ada 6 poin penting yang terdapat di dalamnya, yaitu 1. Kultur atau budaya di sekolah. 2. Peraturan dan tata tertib sekolah. 3. Struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. 4. Kegiatan seremonial formal di sekolah. 5. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah A. Pramuji, SPD MM, dan selaku guru Pamong Ibu Esti Sitawati, SPD. Siswa SDN 1 itu orang tuanya terdiri dari berbagai macam latar belakang, suku, dan juga agama kepercayaan, dan juga status sosialnya. Input siswa itu rata-rata memang standar. Dari sekian itu sekolah berupaya untuk memberikan proses pembelajaran yang baik supaya nanti outputnya siap untuk melanjutkan ke sekolah dengan kompetensi yang memadai. Kebetulan di sekolah kami ada sekitar 4 anak yang termasuk kategori inklusif berdasarkan hasil keterangan dari psikiater. Kalau untuk KKM itu sama, tidak masalah, tapi untuk materi kurikulumnya itu dimodif disesuaikan dengan kemampuan siswa. Komponennya ada kepala sekolah selaku pimpinan sekolah SDN Kalisari 1. Selain memiliki wakil kepala sekolah, kami juga punya garis komando terhadap bendahara sekolah dan juga operator sekolah. Kemudian ada garis koordinasi, garis horizontal ya, itu dengan komite sekolah sebagai mitra sekolah. Kemudian ada garis koordinasi lagi dengan pamong setempat. Kemudian ada garis vertikal ya, garis vertikal, garis komando, yang di bawahnya ada wakil. Wakil itu ada wakil bidang pada para guru. Guru itu ada guru kelas, wali kelas. Ada garis komando lagi ke bawah itu dengan caraka. Caraka itu meliputi tenaga pendidikan, yaitu tenaga kebersihan dan penjaga sekolah. Tata tertib dan peraturan di sekolah dibuat oleh sekolah yang mengacu pada peraturan ya. Ini kan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, kemudian peraturan tata tertib dari Kemendikbud ya, jabarkan sesuai kebutuhan sekolah. Di sekolah SDN Kalisari 1, kegiatan seremonial secara khusus tidak ada, tetapi kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan secara simbolis untuk momen-momen penting ya yang di sekolah. Cukup banyak
ada drum band, ada marawis, ada qasidah, ada pramuka, ada bina vokal atau menyanyi, kemudian ada pantomim yang sudah berjalan. Namun di masa pandemi ini tidak semua efektif berjalan. Namun ekskul tertentu diaktifkan dalam rangka persiapan lomba untuk anak-anak tertentu yang diseleksi untuk mewakili sekolah. Ya, proses belajar mengajar selama masa pandemi daring dengan menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom, kemudian ada juga yang kesulitan diberikan pelayanan secara manual, ada yang difotokopikan materi kemudian diambil di Dropbox yang disiapkan oleh sekolah, nanti selesai dia akan memberikan tugasnya melalui Dropbox itu dan gurunya akan mengambil dan menilai tugas itu. Kemudian mulai bulan Juni sekolah kami sudah mengikuti program PTM ya, tapi PTM-nya ini PTM terbatas ya, PTM terbatas 1 menggunakan blended learning. Blended learning itu campuran antara tatap muka terbatas dan BDR, belajar dari rumah. Di SDN Kali 101 itu adalah drum band. Di sebulan pertama saya mengisi acara gebiar PGRI di Kecamatan Pasar Rebo, kemudian mengisi beberapa event di Taman Mini, kemudian mengisi kegiatan dinas seni budaya di Monas. Berdoa, kemudian setiap hari Jumat diadakan kegiatan tausiah. Setiap minggu sekali juga ada kegiatan senam bersama. Sedang diadakan literasi, kegiatan membaca, maka tiap kelas itu dibuat pojok literasi. Karena ini masa pandemi, kemarin sempat vakum ya, dan sekarang mulai dibenahi karena sudah mulai PTM, dan juga di kelas-kelas sedang diupayakan ada literasi numerasi. Metodenya bervariasi, dari metode ceramah, kita menggunakan metode scientific learning, kita menggunakan metode project based learning, macam-macam metode yang kita Bapak Ibu gunakan di SDN Kalisari 1 ini menyesuaikan dengan materi apa, indikatornya apa yang akan disampaikan dalam pembelajaran tersebut. Metode yang digunakan oleh Bapak Ibu guru pada saat PJJ dan pembelajaran tatap muka tentunya berbeda ya Kak, menyesuaikan dengan keadaan dan materi pelajaran pada saat itu. Bapak Ibu guru di saat PJJ kita menggunakan ice breaking-nya dengan Kahoot, dengan wall itu. Pas kita tatap muka biasanya kita menggunakan tepuk tangan langsung, menyanyi langsung, membuat yel-yel langsung dan sebagainya. Jadi di sini pada saat pembelajaran daring, Bapak Ibu guru menggunakan penilaian pengetahuan itu untuk menilai seberapa daya serap anak untuk pembelajaran yang esensial maupun pembelajaran yang bidang studi. Dan untuk penilaian keterampilan itu Bapak Ibu guru melakukan penilaian dengan proyek, penilaian dengan portofolio. Kita juga melakukan penilaian keterampilan yang terukur gitu ya. Jadi penilaian disesuaikan dengan kondisi lingkungan belajar peserta didik. Setelah pembelajaran tatap muka ini berlangsung, kita menggunakan metode pembelajaran blended learning. Jadi prakteknya kita melakukan luring pembelajaran tatap muka di kelas, kemudian Bapak Ibu guru menggunakan laptop di kelas sambil kita istilahnya menyampaikan kekangenan kita anak-anak yang di rumah dengan teman-temannya. Jadi bisa kita pakai infocus, bisa kita kombinasikan, dan yang di rumah kita memakai classroom. Eksternal itu dalam artian internet. Jadi internet itu kadang suka naik turun. Jadi pas kita menyampaikan pembelajaran ke anak,
kadang pas kita share screen PowerPoint itu terkendala internet, kadang pas turun. Kendala PTM di sini tidak terlalu banyak kendala ya Kak ya, karena semuanya sudah diatur secara sistematis oleh Bapak Kepala Sekolah sesuai dengan petunjuk dan arahan Bapak Kasudin dan Dinas untuk menyelenggarakan protokol kesehatan selama PTM itu secara sistematis. Jadi di sini guru memotivasi anak dengan melakukan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi kita tidak monoton melakukan pembelajaran ceramah terus supaya anak tidak bosan. Terus Bapak Ibu guru juga selalu memberikan motivasi dengan menyampaikan edukasi tentang menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Untuk pembelajaran tatap muka ini, guru bisa lebih leluasa dalam memberikan motivasi. Karena di dalam kelas, guru bisa tepuk, bisa memberikan zel-zel, memberikan semangat itu lebih walaupun masih tetap dari tempat duduk mereka masing-masing dengan tidak membuka masker. SDN Kalisari 01 yang beralamat di Jalan Raya Kalisari, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Sekolah Dasar Negeri Kalisari 01 sudah memiliki akreditasi A. Sekolah tersebut merupakan salah satu kebanggaan warga negara Kalisari dan warga sekitarnya. Sekolah Dasar Negeri Kalisari 01 sudah dibangun sejak tahun 1974. SDN Kalisari 01 mempunyai visi berakhlak mulia, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan unggul dalam berprestasi. SDN Kalisari 01 mempunyai 2 gedung, yaitu Gedung A dan Gedung B, dengan jumlah kelas sebanyak 28 kelas. SDN Kalisari 01 sudah menerapkan metode belajar blended learning, di mana kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan e-learning dipadukan dengan harmonis dan dilakukan secara baik dengan protokol kesehatan yang berlangsung selama proses blended learning dilaksanakan di sekolah. Berikut potret, ruangan, dan fasilitas yang tersedia di SDN Kalisari 01. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.